4, 3, 2, 1, stay focused and stay tuned. Selatan majunya butuh semennya seberapa besar itu. Industri semen kewalahan udah. Harga sahamnya bisa naik 100.000, stock split lagi naik lagi begitu nanti. Ya teman-teman ya, nah ini buka mata lah biar ngerti. Jadi industri semen ke depan kira-kira seperti ini. Oke, sekarang kembali lagi ke INTP. Kinerja operasional Januari sampai dengan Juni 2020. Ya, Januari-Juni 2020. Ini kinerja operasionalnya, kinerja keuangannya nanti setelah ini, tapi belum keluar ya. Pertama penjualan semen Juni ya, bulan Juni ini ya, bukan Januari sampai Juni ya. Ini penjualan semen Juni 2020 naik 30% year on year. Nah, luar biasa nggak itu? Jadi teman-teman, bulan Juni ini INTP jualan semennya itu naik 30% dibanding Juni tahun kemarin. Apa nggak gila itu? Kondisi begini tapi semennya 30% loh naiknya. Biasanya jual 100 bal gitu ya, 100 karung nih bisa jual 130. Oke ya. Nah, apa dong itu artinya? Artinya itulah sign of recovery. Artinya recovery sudah ada janji recovery nih. Saya nggak tahu sektor lain, tapi kalau sektor semen sudah pasti ada recovery. Entah kebutuhan dari mana itu, faktanya ada gitu loh. Faktanya semen itu terjual. Artinya sign of recovery, semester 2 udah pasti aman. Selanjutnya, penjualan semen Januari-Juni 2020 ternyata turun teman-teman ya. Juni memang naik, tapi bulan-bulan sebelumnya memang ada penurunan. Penurunannya berapa? Hanya 8% kok. Sedikit. Biasa jual 100 karung, misal ada toko yang jual Indosemen, jual semen 3 roda, biasa jual 100 karung, ini jualnya cuma 92, cuma turun 8% itu kecil. Artinya apa? Artinya strong position lah. Indosemen 3 roda nih posisinya strong, cuma turun 8% kok. Teman-teman, bandinginnya dengan ini lagi nih. Tuh, mesti lihat ini. Konstruksi aja, labanya turunnya 80%. Coba gimana ceritanya ini semen bisa turun cuma 8%. Artinya memang kebutuhan di sisi retailnya itu memang masih kuat untuk semen ini gitu. Ya. Kemudian market share Jawa Barat naik 2% secara year on year tuh. Market share-nya naik. Artinya mungkin ada semen-semen lain yang tadinya ikut jualan di Jawa Barat tapi dia terkena imbas COVID-19. Nah, dimakanlah sama semen 3 roda. Ini berdasarkan rilis dari pihak manajemennya ya, dari corporate relation-nya Indosemen. Data-data ini saya dapat. Oke, ini kinerja operasional cukup solid, cukup bagus. Sekarang kita lihat kinerja keuangan. Kinerja keuangan 6M itu maksudnya 6 man ya, man berarti bulan, berarti semester 1 gitu maksudnya. Oke. Laba bersih kuartal 1 naik 1%. Ya, naik 1%. Ya, naiknya tipis lah, naik tipis. Volume penjualan semen turun. Kan tadi kan turun ya. Ini kan turun. Ini semester 1 turun. Masalahnya LK semester 1 kan belum keluar. Ya, berarti kuartal 1 udah pasti turun dong. Ya, penjualan semen kuartal 1 turun, tapi laba bersihnya naik tuh. Walaupun cuma 1%, tapi dia naik. Hebat kan? Artinya apa? Artinya kerjanya juga efisien. Selain itu memang ada penurunan biaya cukup tinggi itu di pajak. Teman-teman seperti kita ketahui bahwa kan pemerintah kasih relaksasi pajak untuk PPh badan ya. Nah, itu lumayan juga insentifnya ke sini sehingga mampu mempertahankan laba. Laba doang? Enggak. Arus kasnya juga positif, 731 miliar. Jadi selama kuartal 1 itu ada uang cash bener-bener cash money 731 miliar masuk ke kantongnya INTP. Wah, makin seger kan ini perusahaan, makin kuat, enggak terpengaruh apapun selama COVID. Ada tambahan cash bersih 731 miliar dari bisnisnya. Oke, selanjutnya gross profit marginnya tetap di level 31%.
Artinya apa? Artinya gini loh teman-teman. Ini kan COVID ya. Teman-teman bayangkan COVID. Indosemen tuh sempat tutup pabriknya. Terus pegawainya nggak kerja. Segala macam lah ya. Banyak kendala-kendala operasional. Tapi dia mampu pertahankan gross profit margin. Dengan penjualan semen yang turun, dia mampu juga melinierkan biaya-biaya operasional itu juga ikut turun. Ini yang saya salut. Kadang-kadang nih, kalau penjualan turun itu, beban operasional itu banyak emiten yang nggak mau turun dia. Dia cuma turun di penjualannya doang, biayanya tetap aja segitu. Tapi Indosemen enggak. Jadi gross profit marginnya bisa dipertahankan. Alhasil memang kelihatan di laba bersih bisa naik gitu loh. Justru bisa naik karena ada pemotongan pajak, terus dia biaya administrasinya juga turun. Jadi memang ini perusahaan dijalankan dengan manajemen sangat-sangat bagus. Menurut saya begitu. Saya juga selain di bursa saham, saya juga jalankan perusahaan. Saya juga kenal dengan teman-teman yang perusahaan besar-besar. Menjalankan perusahaan seperti ini nggak mudah ya. Ini buat saya ini perusahaan ini dikelola dengan luar biasa lah. Oke, lanjut. Oke, sekarang ke laporan keuangan detail. Nih teman-teman ya, lihat ya. Nah, pendapatan netonya turun ya. Sorry. Turun ini dalam rupiah ini. Dalam jutaan rupiah. Jadi 3 triliun. Tadinya 3,7, turunnya 400 miliar. Ya, turun 400 miliar. Lihat laba brutonya ini inline. Ini 31% tadi ini juga sama, 30-an persen lah ini. Jadi ini bagus banget. Beban usahanya liatin, beban usaha juga turun loh. Hebat ya. Saat pendapatan turun, dia juga bisa tekan biaya usaha. Ini nggak gampang loh teman-teman jalanin perusahaan model begini. Biasanya kalau ini turun, ininya tetap nih. Kadang-kadang ini aja tetap. Jadi kalau pendapatan turun, labanya turun drastis gitu. Pendapatan operasi lain ini pendapatan dari anak usaha. Jadi Indosemen punya beberapa anak usaha, itu seperti logistik, segala macam lah ya. Ada di detail laporan keuangan itu ada, teman-teman bisa pelajari, itu dari anak usaha salah satunya. Nah itu naik, memang mengalami kenaikan ya, laba usaha. Nah ini ada pendapatan keuangannya turun. Ya, is okay, inline. Terus pajak, nah ini karena ada pendapatan bunga, di sini ada pajak final. Ini ada biaya keuangan. Nah ini nih yang tadi saya sebut nih. Ini ada biaya keuangan. Biaya keuangan ini karena PSAK. Teman-teman liatin, tahun kemarin nggak ada kan? Sekarang muncul. Tahun kemarin entah mungkin ditaruhnya di mana gitu. Sekarang ditaruhnya di biaya keuangan. Ini jangan salah. Biaya keuangan tuh memang biasanya itu biaya bunga. Jadi kalau kita baca LK, kalau teman-teman, saya bisa lihat langsung tuh biaya keuangannya gede apa enggak. Kenapa saya langsung mata saya ke situ? Karena itu boroknya perusahaan sebenarnya. Kalau biaya keuangannya gede banget, di utangnya gede, ngeri perusahaan model begitu. Jadi saya lihatnya itu dulu. Waktu saya lihat INTP, saya agak curiga juga loh, kok ada biaya keuangan cukup besar sampai 21 miliar. Saya cek, ternyata itu bukan biaya keuangan karena dia punya hutang, tapi karena sewa PLTG tadi. So, jadi memang si INTP ini memang nggak punya hutang. So, at the end, nah ini lihat nih, pajak ya. Pajaknya turunnya gede banget. Dari 100 ke 57. Alhasil laba berjalannya naik. Ya, naik 1% kurang lah. Tapi buat kita ini capaian yang bagus banget. Nah, lihat teman-teman ya, lihat. Kenaikannya ini pure dari bisnis murni ya. Dari bisnis murni bukan karena keuntungan kurs, bukan karena yang aneh-aneh gitulah, tapi bener-bener murni ini naik. Oke ya, sekarang kita lihat. Deviasi harga saham atas kinerja dan valuasi nilai perusahaan. Ini kira-kira seperti video, seperti live. Saya pernah lakukan live tuh nilai
Soci dengan SIP ya, itu ada model begini juga. Deviasi itu gerakan saham eh, apa namanya atas valuasi nilai perusahaan. Ini fundamental yang dibikin teknikalnya lah, kira-kira begitu. Ya, 3 tahun terakhir itu kalau kita lihat dari PE, ya. Nah gini, INTP ini masuknya bukan perusahaan, bukan emiten value investing. Dia bukan emiten yang harganya terus anjlok, valuasi murah, bukan. Dia memang perusahaan yang valuasinya price in, valuasinya sesuai dengan kinerja perusahaan. Jadi bukan value. Ini buat saya ini growth, ya. Ini growth investing jangka panjang. Karena growth investing yang cocok jangan pakai PBV sih. Menurut saya pakai PE aja. PE. PBV boleh lah kalau mau dilihat. Liatin PE. PE biasanya di 43, hari ini PE-nya sekitar 24. Jadi ini kalau naik ke 43 masih bisa naik hampir 100%. Hampir ya. Kalau 100% kan ke 48. Kalau harga hari ini 12.000, mestinya ke 20.000 nggak susah. Kapan itu? Ya 1 tahun ke depan lah, 1 tahun lah. Anda investasi 1 tahun dapat 80% di mana lagi? Nggak ada lagi. Ya. Apalagi nanti kalau naik sampai dikasih 100% ya ke 24.000. Balik lagi ke situ. Ini sempat nih liatin 2018 sempat turun, tarik lagi ke atas sampai 72 bahkan. Terus diturunin lagi. Ini sempat turun di sini, mungkin mau stabil nggak jadi, dia anjlok lagi karena ada COVID. Nah sekarang nanti COVID hilang pasti balik lagi ke sini. Rumusnya deviasi memang begitu. Ini secara statistik begitu. Kenapa dia harus ke sini lagi? Nah, statistik ini harus dikonfirm, nggak boleh statistik main cat doang. Dia harus dikonfirm dengan kondisi perusahaan. Ada bukti kinerja nggak? Tadi ada kan buktinya? Coba, perusahaan-perusahaan properti, infrastruktur anjlok, hancur semua. Masa dia labanya naik? Penjualan semennya hanya turun 8%. Juni malah naik 30%. Kan hebat. Nah, kalau hebat begitu, ini layak naik kembali lagi ke sini. Oke, sekarang kita lihat PBV ya. Harga terhadap nilai buku. Biasanya di 2,8 dihargainya. Ini nilai tengahnya 2,8. Sekarang di 1,8 ya. Ya, ini harusnya naik ke 2,8. Mungkin kalau 2,8 tuh harganya sekitar 18.000 lah gitu. Tapi kalau patokan saya PE. Untuk perusahaan-perusahaan growth itu pakainya PE. Jadi, berapa target saya? Untuk INTP 1 tahun ke depan paling jelek 20.000 sampai pasti. Nah, ini kan video kan bisa ditonton terus. Nanti kita lihat lah. Atau teman-teman ini kapan, entah tahun berapa nonton video ini bisa dibuktikan ya. Nanti dilihat harga INTP berapa. Nah, pertanyaannya kan, lama nggak Pak naiknya? Nah, itu dia. Ini teman-teman nih kan begitu. Mas Ayes, gue mau beli. Besok bisa naik nggak? Nah, kan mintanya begitu kan, nggak mau nunggu. Pegas juga gitu. Mari banyak nanya, kok nggak naik-naik? Nah, akhirnya hari ini dikasih naik. Gitu ya. Ini juga gitu nih. Bisa langsung naik nggak nih? Gitu. Soalnya biasa dimanjakan dengan saham-saham gorengan. Gitu kan? KF, INAF yang digoreng sama market makernya hanya gara-gara cuman mau masukin vaksin, padahal vaksinnya belum jelas kan. Nanti kalau ada news tiba-tiba, wah vaksinnya masih delay, ini cuman uji coba, anjlok lagi tuh saham. Gitu. Ya, oke. Lama nggak naiknya? Nah, kalau tanyanya udah model lama nggak naiknya, kapan naik? Itu fundamental nggak bisa menjawab. Yang bisa menjawab tuh technical. Saya kan fundamentalis, tapi saya kasih tahu saya juga pakai technical. Technical saya kayak gini. Saya biasanya cuma pakai garis-garis juga. Pakai garis, break garis berarti bagus. Oke, biar enak, biar pakai standar teman-teman bisa ikuti. Ini salah satu technical yang saya pakai. Saya pakai moving average yang eksponensial. Ya. Ini sama kayak moving average MA biasa, tapi dia pakai eksponensial. Jadi yang di-enhance pakai data eksponensial, gitu kira-kira. Eksponensial tuh dia ada hitung-hitungannya lagi, ada rumusnya lagi. Ini modeling matematis lah, modeling matematika statistik, eksponensial moving average. Kira-kira pendekatannya lebih mampu mendapatkan data yang akurat terhadap pergerakan angka-angka
untuk memproyeksikan angka-angka di masa depan, kan gitu kan statistik. Dari tadinya hanya reguler, moving average biasa, sekarang dieksponensialkan untuk supaya lebih akurat. Nah, saya biasanya pakai EMA itu yang 3 di harga penutupan, namanya EMA 3 close ya. Nah, kalau harga saham itu sudah di atas EMA 3, lalu EMA 3-nya itu udah di atas EMA 10, EMA 5, ya EMA 3 udah di atas EMA 5, EMA 10, EMA 15, EMA 25, model begini. Nah, itu artinya saham itu sudah uptrend. Kalau saham itu sudah uptrend, sudah memulai uptrendnya, ya sudah, nanti dia akan naik. Sekarang kita lihat. Di bulan Maret awal, waktu dia kenceng naik, ini susah nih. Ini nih bener-bener insidental, ini karena panik, habis panik jual, gila-gilaan, lalu tiba-tiba nih panik beli. Gitu ya. Ini nih agak susah kalau lihat temanya. Yang paling ini kan turun-turun terus. Nah, ini nih, setelah ini naik, ini sempat drop ke 10.000 ya, 9.000, naik lagi, sudah sempat touch 15.000 nih, hampir ke 15.000, drop lagi, turun lagi. Bulan Mei lalu, Mei pertengahan, saya sempat beli nih di sini, sempat ikut sama teman-teman di AIC juga, tahu ya, INTP, kita pernah beli di harga 10 ribuan sekian, 11.000, naik, kita jual di harga 14.000. Lihatin di sini teman-teman, ini yang hitam ini, jadi EMA 3 ini warnanya yang hitam. Ya, EMA 3 ini yang warna hitam. Ini pas dia di atasnya, ya, sudah di atas semua EMA-EMA ini. Nah ini mulai uptrend nih, naik terus nih dah. Nanti kalau dia turun, EMA 3 ini mulai di bawah EMA 5, di bawah EMA 10, dia turun nih downtrend. Sekarang EMA 3-nya sudah di atas semua EMA, artinya sudah waktunya naik. Keberapa saya nggak tahu, tapi kalau buat teman-teman yang mau trading, sebenarnya ini sudah waktunya naik. Paling jelek 13.000 sekian dia pasti dapat. Kalau mau main mid to long term, ya bisa dapat lah, balik 17.000 atau 20.000 dapat. Gitu. Oke ya, itu kalau tanya lama nggak naiknya, kira-kira itu. Kalau ditanya target, tadi targetnya. Oke ya. Terus apa keunggulan? Ini ada keunggulan apa lagi? Keunggulan, ini salah ketik ya saya ya. Ini maksudnya keunggulan. Ada keunggulan apa lagi Mas AS? Nih terakhir, nih slide terakhir ya. Selain tadi udah saya jelaskan segala macam, ini dividen. Hebatnya ini perusahaan ini nggak pelit dividen. Ini selalu bagi dividen, pasti. Perusahaan yang cashnya banyak, nggak punya utang, pasti dividennya royal. Kenapa perusahaan ini disukai fund-fund manager gede? Karena dividennya juga gede, dividen royal, dan perusahaan sehat. Kita lihat. 2016 EPS-nya 1000. EPS 1000, dividennya 929. Tahun 2017, dividennya, EPS-nya 502, dividennya 700. Tahun 2018, EPS-nya 309, dividennya 550. Teman-teman bisa lihatin coba ya. Mulai tahun 2017 dan 2018 itu, INTP membagikan dividen lebih besar dari laba bersih. Apakah itu boleh? Boleh. Nggak ada yang larang. Undang-undang PT boleh. Asal dengan catatan, perusahaan ini punya simpenan laba ditahan. Jadi di LK itu ada namanya laba ditahan ya. Posisinya di equity, di modal, di neraca. Di posisi neraca di bagian modal, itu ada namanya laba ditahan. Itu laba-laba tahun-tahun lalu yang masih disimpan di situ. Selama itu cukup, nggak masalah. Mau dibagiin semua juga nggak masalah itu. Ya, trennya 2017-2018, dia bagi dividennya itu selalu di atas laba bersih. Saya pelajari kenapa. Mungkin pemegang saham pengendalinya kurang kalau cuma sesuai laba. Dia lihat cash-nya masih cukup, dibagi. Saya lihat 2019 cash-nya cukup kalau dia bagi lebih dari EPS-nya. Nah, sekarang kalau EPS-nya 496, mirip-mirip dengan 2017 ya, bisa jadi dividennya 700. Dan INTP ini baru mau RUPS, artinya belum bagi dividen. Sebentar lagi bagi dividen. Mungkin sebulan lagi ada pengumuman. Nah, ini kesempatan. Perusahaan yang mau bagi dividen pasti ditarik. Ya, udah LK-nya tadi bagus, momentum bagus, ini chartnya juga bagus,
Apalagi plus ada dividen. Makin kenceng ini naiknya dalam jangka pendek buat saya. Kalau dividen 700, ya, let's say misal dividennya 700. Terus nanti harga sahamnya saat dividen mungkin sudah naik di 13.000 misal ya. 13.000. Ya 5%. 5% lumayan loh. 5%. Dan INTP setelah bagi dividen itu jarang banget terus ngedrop, harga saham lama nggak naik-naik, nggak. Dia paling turun sebentar, habis itu naik lagi, langsung recover lagi. Karena apa? Karena memang cash-nya banyak. Nggak terlalu terpengaruh biasanya model-model perusahaan begini. Nggak ada dividen trap lah. Nah, jadi teman-teman kalau mengejar dividen, ini sebenarnya waktunya. Salah satunya di INTP. Oke, slide-nya habis. Seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat. Sekali lagi, disclaimer saya, semua yang saya sampaikan di sini adalah sharing, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi insight, berbagi view bagaimana saya memvaluasi perusahaan. Saya tidak ada rekomendasi untuk beli atau jual, semua jual dan beli sesuai keputusan teman-teman, dan apapun hasilnya juga menjadi tanggung jawab teman-teman semua. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video-video yang menarik selanjutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.